Apakah kekalahan Kamala Harris dalam pemilu 2024 di Amerika Serikat menandakan Amerika Serikat belum siap punya presiden perempuan? Yuk, luruskan. Kamala Harris gagal masuk Gedung Putih. Gak tanggung-tanggung 7 negara bagian berubah dari biru Demokrat menjadi merah Republikan. Antara lain Pennsylvania, Georgia, Wisconsin, Michigan, North Carolina, Arizona, Nevada. Synergy Friends, Amerika Serikat juga punya jaringan politik perempuan yang cukup kuat. Ada yang namanya Emily's List. Jadi kalau running di Partai Demokrat, sebenarnya bisa mendapatkan bantuan untuk penggalangan dana, melakukan kampanye, bahkan pemenangan pemilu dibantu oleh Emily's List. Indonesia pernah di awal tahun 2000-an, saya menyaksikan sendiri Emily's List berusaha untuk dicoba diterapkan di Indonesia. Dan Kamala Harris masuk mendapatkan endorsement dari Emily's List. Lalu bicara dukungan partai, kurang apa? Kamala Harris didukung begitu banyak tokoh Partai Demokrat. Ada Joe Biden, Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter, mantan calon presiden Hillary Clinton, mantan wakil presiden Al Gore, Chuck Schumer, senator, Hakim Jeffries di Kongres, dan tentu saja mantan ketua Kongres Nancy Pelosi. Duit yang digelontorkan untuk Kamala Harris juga nggak tanggung-tanggung besarnya. Lebih besar daripada yang diterima oleh Donald Trump. Perbandingannya begini, antara 20,13 triliun untuk Kamala Harris dibandingkan Trump yang cuma terima 14,9 triliun. Berarti apa yang missing ya? Nomor 1, fenomena glass ceiling. Artinya ada hambatan struktural bagi perempuan di Amerika Serikat. Ada peluang, ada kandidat yang kompeten, tapi tetap saja faktor kepercayaan, keyakinan, kemauan yang belum cukup kuat untuk memberi kesempatan pada perempuan menjadi halangan. Walaupun 10-20 tahun lalu lebih buruk situasinya, tapi sekarang pun ternyata sulit menembus kemenangan. Yang kedua, ternyata persepsi publik Amerika terhadap Partai Demokrat sedang buruk. Ralph Nader misalnya berkomentar bahwa pemilu kali ini adalah antara Trump yang fasis dan Harris yang otokrat. Partai Demokrat dipandang birokratis, berjarak dengan publik. Kasihan ya, Kamala dapat apesnya. Yang ketiga, Kamala Harris ternyata dipersepsikan sebagai orang yang belum bisa berpikir dan bertindak secara mandiri. Dia adalah tipe orang partai yang dipercayai. Contohnya, dia menjadi Attorney General atau Jaksa Agung, dia dapat nominasi presiden, disetujui Senat. Lalu dia naik sebagai cawapres Biden karena dianggap mewakili generasi muda dan kulit berwarna. Kamala Harris pernah mencalonkan diri sendiri untuk menjadi presiden, tapi ternyata dianggap kurang komunikatif. Jadi ternyata faktor kurang tegasnya Kamala Harris menjadi faktor dan kurang berpikir mandiri juga menjadi salah satu faktor. Nah, itu POV dari saya. Apa POV kamu? Tuliskan ya di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan kita tunggu POV berikutnya di Jumat depan. Terima kasih. Sampai jumpa. Nantikan episode berikutnya Jumat depan.